الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Telah kita baca yang berkaitan tentang kisah Abu Hurairah. Hadis yang mengingatkan tentang keutamaan Abu Hurairah, dan juga tentunya yang paling utama mengingatkan kepada kita sebuah upaya yang harus senantiasa kita tempuh untuk orang tua kita, sehingga kebahagiaan, kedamaian bisa dirasakan secara bersama-sama, kebahagiaan yang hakiki. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, mengharapkan kebaikan dari orang tua ketika seorang menginginkan agar kedua orang tuanya menjadi seseorang yang mustaqim, maka tentunya segala cara harus dia tempuh, baik yang bersifat duniawiyah dan tentunya juga seseorang mengharapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya hidayah kepada kita dan kedua orang tua kita. Satu sisi yang juga perlu kami tekankan sebagai tambahan, kalau pada pertemuan yang lalu kita menukilkan sesuatu yang mungkin keluar dari bab yang berkaitan tentang kebencian yang muncul dari segolongan orang, baik yang mengatasnamakan sebagai segolongan cendekiawan atau dari kelompok yang memang membenci para sahabat seperti Syiah, yang mana mereka berupaya untuk menorehkan tinta hitam yang berkaitan tentang perjalanan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan tidak segan-segan sebagian orang mencurigakan atau mencurigai periwayatan-periwayatan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka menganggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin
didapatkan, diperoleh oleh Abu Hurairah, mampu mengumpulkan sekian banyak hadis yang hal itu tidak dilakukan oleh para sahabatnya yang lain. Bagi orang Syiah, mana mungkin bisa mengalahkan Ali bin Abi Thalib? Dan bagi yang lainnya, para kaum cendekiawan, mereka menganggap bahwa yang terjadi pada Abu Hurairah adalah sesuatu yang tidak wajar, yang patut untuk dicurigai. Yang mana wacana ini dikembangkan di kalangan para mahasiswa, bahkan kadang-kadang menjadi paparan umum di koran-koran, yang seakan-akan mereka ingin menampakkan kecemburuan terhadap agama, tetapi hakikatnya mereka ingin mencederai, mereka ingin merusak keutuhan agama, kesucian dari agama. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu sisi yang aneh, para kaum cendekiawan ini yang mengatasnamakan dirinya sebagai cendekiawan, saat mereka berani melontarkan tuduhan-tuduhan yang busuk, tetapi pada sisi yang lainnya mereka melakukan pujian-pujian kepada kelompok-kelompok, bahkan kadang-kadang kepada agama-agama yang jelas kekufurannya, kekafirannya. Dan hari ini barakallahu fiik, saya ingin menekankan permasalahan yang semoga tidak keluar dari apa yang pernah kita sampaikan, yang berkaitan tentang makar orang-orang yang ingin mencederai agama. Tentunya kita semuanya sama-sama menyadari, mulai 3 hari ini pemberitaan di koran-koran atau di televisi atau bahkan di internet, sekian banyak pembicaraan yang berkaitan dengan pluralisme atau inklusisme atau sebuah makna kemajemukan, sehingga terjadi asimilasi yang penuh antara sesama umat beragama. Hal ini perlu kita ingatkan, karena ini dikatakan oleh para ulama sebagai teologi kufur, teologi pluralisme merupakan teologi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan bahwa kebenaran itu bukan sesuatu yang mutlak yang hanya dimiliki oleh agama kita. Bahkan pada tingkatan semua agama itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil firman-Nya, yaitu firman Allah, "Inna ad-dina 'indallahil Islam", bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Mereka menganggap makna Islam adalah al-istislam, penyerahan diri kepada Allah. Siapapun dia, Muslimkah, Nasranikah, Yahudikah, bahkan seorang Konghucu, jikalau dia memasrahkan dirinya kepada Allah, dia yang diterima di sisi Allah. Mereka menyatakan bahwa kebenaran itu bukan sesuatu yang dimiliki
oleh golongan tertentu dan kemudian kita menafikan adanya kebenaran para agama-agama yang lain. Allahumma musta'an. Fa ya ikhwata, agama kita bukan berarti merupakan sebuah agama yang menafikan, yang meniadakan sebuah toleransi. Bahkan agama kita mengajarkan hukum bermuamalah. Jangankan kepada mereka, apa yang kita akan baca dalam Adabul Mufrad. Kita ada sebuah adab interaksi kepada tumbuhan, kepada hewan-hewan, bahkan kepada seekor semut. Diajarkan kepada kita bahwa haram untuk membunuh seekor semut. Ini yang berkaitan tentang interaksi kita kepada makhluk yang tidak berakal. Bahkan sebagian kepada makhluk yang tidak bernyawa. Tumbuhan, rerumputan, ataupun yang lainnya. Apalagi yang berkaitan interaksi kepada mereka yang memiliki nyawa dan memiliki akal. Manusia. Tentunya agama kita secara sempurna memiliki bimbingan. Dan bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangankan kepada makhluk yang nampak di mata kita, dalam Al-Quran, dalam hadis diajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan bangsa yang tidak nampak dengan mata kita, dengan jin yang kita tidak mampu untuk melihatnya. Diajarkan sampai pada tingkatan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa makanan yang terbaik bagi saudara kita dari kalangan jin yang muslim adalah tulang. Ia dibacakan ketika orang itu saat memakan dagingnya membaca bismillah. Ketika kita memakan daging, kemudian kita membaca bismillah, ini merupakan makanan yang terbaik bagi mereka. Coba anda perhatikan interaksi muamalah. Tetapi tentunya perlu kita ingat bahwa batasan-batasan yang harus kita tegakkan adalah batasan yang ada dalam syariah. Bukan batasan-batasan yang ditetapkan oleh sekedar pemikiran manusia. Apalagi yang hanya melandasi dengan apa yang dinamakan HAM, hak asasi manusia, yang kemudian menyampingkan, bahkan melemparkan takaran-takaran syariah dalam berinteraksi. Ya ikhwata rahimani wa rahimakumullah, perihal ini perlu kembali ditegaskan. Ini kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid. Dan ini perlu kita tegaskan. Apalagi kalau kondisinya sampai ada sebuah pertanyaan, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ustaz tentang keadaan orang-orang ahlul kitab. Ini tentunya sebuah pertanyaan yang sangat menyedihkan. Lalu bagaimana ketika mereka harus bertemu dengan sekian banyak syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, ini adalah makar yang besar. Pluralisme merupakan bentuk taghut yang mengerikan ya ikhwata. Dengan telinga kita mendengarkan sekian banyak orang terhambat dan bahkan tidak jadi untuk masuk ke agama Islam ketika telah mendengarkan sebuah ungkapan dari mereka yang menamakan dirinya sebagai jaringan Islam liberal atau jaringan intelektual muda Islam, yang mana mereka menyatakan bahwa semua agama adalah benar, bahwa semua agama itu menuju kepada sebuah poin yang sama, kepada titik yang sama, yaitu ubudiyatullah, katanya, beribadah kepada Allah,
Mereka menginginkan surga sebagaimana kita juga menginginkan surga. Mereka takut kepada an-nar, kita juga takut kepada an-nar. Mereka mengakui wujudullah, kita juga mengakui wujudullah. Apa bedanya kata mereka? Harapan kita sama, tujuan kita adalah sama. Wallahu musta'an. Hal ini ya ikhwata harus kita ingat. Makanya al-wala wal bara merupakan bagian dirasah Islamiyah yang tidak bisa kita lepaskan. Itu bahkan bagian daripada tauhid, kesempurnaan dan keutuhan tauhid. Bukan hal yang kecil yang berkaitan tentang al-wala wal bara. Makanya ketika tegaknya syariah, tegaknya nilai-nilai Islam dalam kehidupan setiap muslim, wallahi tidak akan merugikan umat ini. Bahkan pada tingkatan yang paling tinggi adanya al-jihad adalah sebuah barakah yang Allah berikan kepada umat ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh keadaannya yang mengerikan saat mereka berfatwa dengan akal pikiran mereka semata, bahkan menganggap seorang pluralisme tulen sebagai seorang pahlawan. Ini wallahi demi Allah merupakan kondisi seorang yang tidak mengetahui bagaimana sebuah kesempurnaan agama yang telah membimbingkan kita semua sisi kehidupan manusia yang harus diwujudkan dan ditegakkan dengan agama. Kondisinya sungguh sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ayathumul ahadithu ayyafadhuha faqalu birra'yi fadhallu wa adallu. Mereka lupa, bahkan mereka seakan-akan dikalahkan dengan hadis. Bahkan pada sisi untuk menghafalkannya pun mereka tidak mampu, apalagi menelaahnya. Yang imbasnya mereka berfatwa dengan akalnya sehingga menyesatkan dirinya dan menyesatkan umat yang lainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita pernah mengingat kisah pluralisme ini pernah ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang dulu kita masih mendengarkan bukan dengan kalimat ini. Kita dulu masih memahami dengan istilah sinkretisme. Tapi tatkala hal ini mendapatkan penolakan dari para ulama, mereka merubah. Mereka membuat sebuah nama yang inti ajarannya adalah sama, yaitu penyatuan agama-agama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Antum mengingat kisah tatkala kufar Quraisy mereka mengalami kesulitan untuk menghadapi argumen atau mengalami kesulitan untuk berargumen di hadapan Rasulullah tentang permasalahan tauhid. Satu sisi mereka juga melihat pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memberikan tawaran. Mereka ingin hidup berdampingan. Mereka menginginkan sebuah kedamaian menurut sisi pandang pemahaman mereka. Bahwa kemajemukan itu harus bagaimana yang mereka inginkan. Kebinekaan itu harus sesuai apa yang mereka inginkan. Maka datanglah mereka, Walid ibn Mughirah, CS, musyrikin, yang telah mencampur adukkan warisan agama Nabiullah Ibrahim dengan kesyirikan. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, ya ibnal am, dengan bahasa kita, wahai Muhammad. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, wahai anak saudaraku, kami memiliki tawaran kepada kalian. Kami memiliki tawaran kepada engkau.
Dan kami berharap tawaran ini akan menjadikan kita damai dan kita bersatu. Bahkan sebelum memberikan tawaran ini, dia menawarkan perkara-perkara duniawi. Dia menyatakan, memberikan tawaran untuk dijadikan raja, dijadikan seorang pemimpin, jika memang ini yang menjadikan atau yang memotivasi daripada dakwah. Atau jika harta akan dikumpulkan semua harta untuk Rasulullah, ingin menjadi seorang yang paling kaya di tanah Arab, maka mereka sepakat akan mengumpulkan harta. Kemudian jikalau mereka menginginkan, atau jikalau memang Rasulullah itu menginginkan wanita yang paling jelita, maka mereka akan mencari wanita yang paling jelita dan akan diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditawarkan, tapi dengan syarat, janganlah kamu ini berbicara tentang keagamaan yang ada pada kami. Janganlah kamu ini mencela tentang Lata wal Uzza. Hormati yang ada pada kami. Niscaya kami juga akan menghormati ajaran yang ada pada kamu. Ini tawarannya. Kemudian tawaran yang selanjutnya adalah tawaran sebagaimana yang kadangkala diwujudkan oleh orang-orang sekarang. Wahai Muhammad, sudahlah, kita sepakat untuk bersatu. Dan bagaimana agar stabilitas di Mekah ini umat tidak kisruh. Kita bangun sebuah kesepakatan. Mari, saat engkau beribadah, saat engkau berdoa, kami ikut. Tapi kita juga mohon, saat kami beribadah, kami berdoa, kamu ikut. Tawaran, doa bersama. Doakan ibadah. Puncak daripada, bahkan para ulama menyatakan mukhul ibadah atau wahwal ibadah. Itu yang ditawarkan. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sempat mereka menjadikan Abu Talib sebagai pamannya yang waktu itu memiliki loyalitas pembelaan kepada Rasulullah. Berupaya untuk masuk kepada Abu Talib supaya bisa mempengaruhi keponakannya ini. Agar mau menerima tawarannya sehingga selesai permasalahan. Sudahlah, tetap kamu seorang muslim, mereka juga seorang musyrik. Tapi mereka tidak mau dikatakan musyrik, karena mereka menjadikan pewaris dari agama Nabi Ibrahim. Yang penting menyatu. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ammi, wallahi, law wada'u syamsa fi yamini, wal qamara fi yasari. Kalau seandainya, wahai pamanku, demi Allah, jikalau mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan dari apa yang aku serukan, niscaya aku tidak akan meninggalkan sampai aku binasa atau Allah memberikan pertolongan kepada aku. Ini prinsip. Dan inilah keutuhan dalam beragama. Bukan, oh ya, ini kita untuk menjaga kebinekaan masyarakat Mekah, menjaga kemajemukan. Kita adalah masyarakat yang heterogen katanya. Apa salahnya kita saling menghormati? Nanti doa bersama. Sekali waktu kita di Mekah, sekali waktu di tempatnya siapa? Mungkin di depannya Lata, di hadapan Lata wal Uzza. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Apalagi kalau seandainya Rasulullah ingin berpikiran politik, sebagaimana pemikiran para politikus pada sekarang, yang kadang-kadang mereka menyatakan pemimpin dulu, duduk dulu di kursi, baru nanti kita apa? Berdakwah. Apa kesalahannya Rasulullah? Ini semata. Karena mereka menyatakan malakna, in aradta mulkan malakna. Kalau engkau menginginkan kursi yang paling tinggi, kami akan jadikan engkau sebagai pemimpinmu atau sebagai pemimpin kami. Tanpa pemilu ya kawan. Tanpa adanya capres satu yang lainnya, langsung sepakat dijadikan pemimpin. Ini kesempatan naik jadi pemimpin. Dia bisa memberikan apa? Dengan otoriternya
dia bisa menjadikan kekuatan yang ada pada dirinya untuk seperti itu, untuk melakukan apa yang diinginkan. Ini gambaran para politikus. Tapi dakwah bukan seperti itu. Dakwah bukan menunda. Dakwah bukan mengorbankan tauhid untuk mengakui kebenaran dari sebuah kebatilan. Bukankah konsep dalam tauhid, bukankah dalam nawaqidul Islam diajarkan kepada kita bahwa seorang yang tidak mengkafirkan orang kafir, apa akibatnya? Apa ya akibatnya ya ikhwata? Bisa menjadi kafir. Na'udzubillah. Apalagi sudah Allah tegaskan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma la yu'minu bi illa min ashabin nar." Demi Allah, tidaklah seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani yang telah mendengarkan tentang aku, kemudian mereka tidak beriman kepada aku, maka sungguh mereka termasuk ashabun nar. Termasuk penduduk mana? Dan sekian banyak hadis. Dan apa kurangnya saat Allah Subhanahu wa taala menegaskan umpamanya tentang orang-orang Nasara. Allah katakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam." Sungguh telah kafir, kata Allah, orang yang menyatakan bahwasanya Allah atau bahwasanya Isa adalah Allah. Yang menyatakan Allah juga Isa. Akidah Trinitas, akidah Tsalitsu Tsalatsa. Ini kekufuran kepada Allah. Kurang apa? Yang berkaitan dengan orang Yahudi, demikian sempurnanya. Bahkan mereka mencaci Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencaci bahkan pada tingkatan tangan Allah terbelenggu pada orang Yahudi. Ya pada inilah keadaannya. Tetapi sayang seribu sayang, umat yang seperti inilah yang sekarang dijadikan patokan dalam melihat tentang agama. Berangkat barakallahu fikum ke Cicagu, pulang menjadi penalu di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan menjadi pisau bunuh diri. Kita berangkatkan dalam sebuah harapan memiliki dan mengetahui makar mereka, sebagaimana awal mula keberangkatan pertama kali diinginkan oleh Bapak Rashidi pada waktu itu. Kalau tidak salah dia kepala depak ya. Dia menginginkan untuk bisa paham keadaan mereka. Tetapi pulang balik ke negeri Indonesia menampar orang yang memberangkatkan. Dan kemudian terus berangsur karena sudah menjadi program. Apalagi dengan terus terang Amerika mengucurkan tidak kurang dari sekian juta dolar khusus untuk pembiayaan kaum muslimin belajar di negeri mereka. Mereka lebih senang kalau kaum muslim itu bukan belajar teknologi kepada mereka, walaupun mereka juga kasih ilmu tentang teknologi, bahkan kebanyakan belajar masalah itu. Tapi mereka lebih senang kalau mereka belajar ke Cicagu, mengambil filsafat Islam yang dijadikan kurikulum, umpamanya tahafut al-falasifah. Tahafut. Jadi barakallahu fi Al-Imam Ghazali masa tobatnya mengarang sebuah kitab untuk membantah kaum filsafat, namanya Tahafutul Falasifah. Dia adalah seorang pakar dalam ilmu filsafat. Tapi ketika dia mengetahui bagaimana kegoncangan kehidupan, maka dia membantah dalam filsafat. Tahafutul Falasifah ini barakallahu fikum kemudian dibantah oleh seorang filosof Andalus pada waktu itu dengan nama Tahafut al-Falasifah.
yang menerangkan bagaimana tentang filsafat dan keagungan filsafat yang berujung kepada nilai kebenaran itu adalah nisbi. Dan itulah kitab yang merubah sang pahlawan pluralisme. Pergi ke Baghdad. Awalnya mungkin masih santri, masih culun, belum mengetahui tentang apa-apa. Tapi mendapatkan kitab Ibnu Rushd ini, dibaca, dan sebagaimana pengakuannya, inilah wawasan. Maka kemudian dengan bahasa orang awam yang kadang-kadang salah, dikatakan kemudian hijrah kemana? Ke Cicahem. Dan setelah itu, subhanallah, sekian banyak berangkat ke Cicahem, berangkat ke Leiden, berangkat ke Sorbonne University. Kalau ke Cirebon, masya Allah ya, Masa Muhammad. Ini ke mana? Sorbonne, ke Perancis. Ulang jadilah apa ini? Dalam keadaan tegas agama kita telah mengingatkan, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas Allah sudah ingatkan kepada kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ya ikhwatan, bangsa kita ini juga pernah merasakan seperti itu. Tetapi kemudian bergegas para ulama pada waktu itu, yang dinamakan yaitu majlis segolongan para ulama, mereka menggugat. Yang waktu itu kalau mereka tidak menggugat, bangsa pun akan bersikap diam. Karena memang kebanyakan umat tidak berilmu dengan ilmu tauhid. Dan itu harus paham. Bentuk sinkretisme yang paling jahat yang akan diterapkan atau yang pernah diterapkan, bentuk pluralisme yang paling jahat diantaranya adalah penyatuan. Apa yang dinamakan nasakom, nasionalis, agamis, komunis. Jadi seorang disuruh mengakui keabsahan daripada komunis. Walhamdulillah, bergerak pada waktu itu sebagian para ulama, dan ditambah lagi dengan makar mereka, khususnya dari orang komunis. Walhamdulillah, bisa disingkirkan upaya dan makar mereka. Walaupun bibit pemikiran sosialis komunis mulai berkembang, apalagi dengan mulai dilepasnya apa yang dikatakan tidak salah tentunya melepaskan tapol, yaitu tahanan politik, selama mereka adalah orang yang telah bertaubat umpamanya. Tetapi dengan landasan belumlah dia bertaubat, tetap memegangi sistem komunismenya, tetap dia meyakini komunismenya, membebaskan tuntutan untuk membebaskan hanya berdasarkan dengan HAM. Allahu musta'an. Wallahi ya ikhwata, ini kita ingatkan di majelis ini bukan sekadar sebagai wacana, tapi ini penting bagi kita, bahwa umat kita diracuni dengan perkara yang besar. Belum lagi apa yang dilakukan oleh kaum falasifah, lebih khususnya lagi sufiyatul dhalal, orang-orang sufiyah, segolongan dari sebagian orang sufiyah, seperti yang kita dengarkan tadi. Bahkan dalam sebuah pengakuan yang lebih jahat lagi kadang-kadang, sebagaimana mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bersatu dengan semua apa yang dinamakan makhluk. Maka tidak akan mungkin perwujudan daripada makhluk ini akan mengalami penyiksaan dengan apa yang dinamakan an-nar, yaitu api neraka. Allahu musta'an. Karena ketika seorang yang mana dia perwujudan dirinya adalah perwujudan bagian daripada zatullah, zat Allah,
bagaimana mungkin Allah mengazab dirinya? Dan itu yang kita dengar daripada telinga kita. Seorang pemimpin pesantren, dia menyatakan, Allah buat apa sholat? Allah buat apa saya melakukan zakat? Sehingga jangan heran, kemudian muncul istilah-istilah yang itu kadang-kadang dikembangkan, disebarkan oleh media massa. Sebagian istilah apa yang dikatakan umpamanya bisikan dari langit, yang lebih kejamnya wahyu dari langit umpamanya. Dalam keadaan wahyu sudah terputus. Ini yang harus kita ingat dan terus berjalan. Sehingga pada tingkatan Allahul musta'an ya kuasa, untuk diingatkan umat lebih luas lagi. Bahkan kalau perlu barakallahu fikum diadakan kajian secara lebih detail lagi tentang bahayanya pemikiran Islam liberal. Sebagaimana kita telah semarakkan kajian untuk kita menolak pemikiran terorisme yang telah merusak sendi-sendi kehidupan, khususnya keadaan kaum muslimin. Maka lebih daripada itu juga pada saat ini untuk kita membahasnya. Karena ini yang menina bobokan. Silakan ada tanya di khalayak ramai kuman mereka. Daripada pemikiran pluralisme. Kalau kita gambar pluralisme adalah demikian, tentu mereka akan menyatakan, oh ya memang benar. Kita kan bangsa yang bermasyarakat. Kita kan bangsa timur, bukan bangsa Subhanallah. Ini perlu diingatkan. Sehingga tetap seorang itu memegangi persaksiannya, memegangi syahadatannya dan segala komitmennya dengan utuh, tanpa adanya kerusakan-kerusakan, tanpa ada sesuatu yang bahkan akan membatalkan Islam. Makanya sampai pada tingkatan para ulama untuk kita mengetahui dalam bagaimana berinteraksi kepada orang-orang di luar Islam, itu sampai mereka mentafsir, mereka menjabarkan secara terperinci tentang apa yang dinamakan al-mahabbah dan al-mawaddah. Kenapa diperincikan? Nanti keterkaitannya saat umpamanya seorang memiliki seorang istri dari seorang ahlul kitab. Apa yang harus diadakan? Apa yang harus muncul? Mahabbah atau mawaddah? Kemudian dijabarkan oleh para ulama. Kenapa? Berkaitan dengan interaksi. Sehingga kita tidak salah memberikan al-wala wal bara. Kita tidak salah dalam memberikan loyalitas kepada mereka. Dalam artian menerapkan al-wala wal bara dalam kehidupan ini. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berinteraksi, bahkan berniaga dengan orang-orang Yahudi, bahkan sepeninggalan wafat beliau atau sepeninggal wafat beliau. Wa kana dir'uhu marhunan 'inda al-yahud. Pakaian perangnya itu tergadaikan di tangan orang Yahudi. Benar terjadi interaksi, muamalah. Tetapi itu bukan berarti pembenaran. Bedakan apa yang berkaitan dengan amalan hati yang harus tertanam. Maka dalam pelajaran awal, pelajaran tauhid, diingatkan kepada kita untuk kita membenci segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Kita membenci segala bentuk atribut kekufuran dan kesyirikan. Dan juga kita membenci pelaku kekufuran dan kesyirikan. Itu komitmen dari al-bara bagi seorang muwahhid. Sampai pada tingkatan yang 2 minggu yang lalu saya ingatkan, 2 pekan yang lalu saya ingatkan kepada antum. Pertanyaan kepada Syekh Fauzan dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam. Bagaimana ketika seseorang itu mencintai, dengan bahasa mudah kita,
mencintai seorang atau terkagum, bukan mencintai, yaitu dia terkagum umpamanya dengan seorang striker dari Liverpool umpamanya. Ditanyakan demikian, di terjemahannya juga sudah ada. Bagaimana dia terkagum, bagaimana hukum mengagumi keterampilan mereka. Dari sisi umpamanya dia seorang pemain, seorang striker, karena waktu ditanya tentang permasalahan sepak bola, maka dijawab oleh Syekh Fauzan dengan meletakkan al-bara' pada tempatnya, sampai tentunya diingatkan kepada kita, jangan sampai ada sesuatu yang menjadikan kita itu memiliki kecenderungan kepada mereka. Sampai kadang-kala yang naifnya, kadang-kala mungkin kita ingin membelikan baju untuk anak kita. Saya lihat ada di beberapa tempat, saya lihat bahkan anak-anak kita kadang-kala, anak-anak kita saya lihat, masya Allah lari ke sana kemari, tulisannya di belakang nomor 9 Ronaldo. Subhanallah. Enggak pernah anak-anak atau Abu Bakar menyuruh anaknya tulisannya Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada. Tapi kita Ronaldo bangga. Nauzubillah. Akibat salah memahami tentang hukum kemajemukan dalam masyarakat, sehingga memunculkan teologi pluralisme dalam berinteraksi. Ini dibahas oleh para ulama, ya ikhwata. Ditanyakan, ditafsir, diperinci oleh para ulama. Hal ini untuk supaya tetap bertahannya komitmen Ahlus Sunnah untuk memiliki al-wala dan menempatkan al-wala pada tempatnya, dan juga memahami al-bara dan menempatkan pada tempatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah musibah. Kita katakan sekali lagi, sebuah musibah. Pluralisme yang sudah difatwakan oleh MUI sendiri, ya ikhwata. MUI sudah berfatwa bahwa pluralisme itu merupakan suatu perkara yang haram. Tapi siapa yang mendengarkan? Seakan-akan fatwa itu sebuah apa? Angin berlalu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mentah. Kalau keluar telinga kiri masih lewat di otaknya mungkin. Ini mentah. Subhanallah. Tidak ada, bahkan mereka yang disambut, yang selalu dengungkan, yang menjadi muatan di koran-koran, di majalah, bukan fatwa MUI tadi. Itu nggak laku di pasaran, mungkin oplahnya bisa turun kalau dicantumkan fatwa tentang haramnya pluralisme. Tapi kalau muncul seorang profesor, doktor namanya, Sumardi Bulan namanya, atau Mulkhan, atau Ulil Absar, atau yang berkait dengan mereka, akan naik apa? Umat membaca itu, akhirnya diserap oleh umat, dan akhirnya dijadikan sebagai patokan untuk mengukur kebenaran, bukan dikembalikan kepada Al-Quran was Sunnah, tapi dikembalikan kepada apa? Kepada Kompas dan Kata. Dikembalikan dari RCTI, kembali kepada Subhan. Ini penting, ya ikhwan. Harus kita ingat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dan menambahkan petunjuk kepada kita dan juga kepada seluruh umat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan taufiknya kepada kita semuanya. Dan mohon maaf, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan semoga apa yang kita paparkan secara ringkas ini menjadi sedikit tambahan wacana bagi kita, sehingga kita bisa berhati-hati dalam berinteraksi. Dan semoga nanti insya Allah ada waktu yang di sana mungkin perlu untuk dijabarkan lebih luas lagi pemikiran Mu'tazilah, khususnya aliran sempalan yang dari situ berkembang pemikiran-pemikiran yang negatif, yang merusak
yang menjadi racun di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.